Halo, saya Angel dari Homestel Bridge SMAK 3F. Hari ini saya mau cerita pengalaman saya berjalan bersama Tuhan. Buat saya, tahun 2019-2020 bukan tahun yang mudah. Banyak hal yang hilang dari saya, sukacita, kedamaian, pengharapan. Gak sedikit rasa kecewa yang saya terima, mulai dari sekolah ke kuliah, finansial, dan bahkan keluarga saya yang berantakan. Sebenarnya, papa mama saya udah gak akur sejak saya kelas 1 SMA. Tapi saya nggak pernah peduli sama masalah mereka. Saya selalu punya pemikiran, udah biasa juga mereka berantem. Sampai akhirnya saya sadar pas mereka udah pisah rumah. Rasanya hari itu kacau banget, sedih banget, kecewa banget sama Tuhan. Hari itu memori buruk saya tentang papa saya balik lagi. Memori di mana saya ngelihat papa saya lagi sama cewek lain di sebuah tempat yang saya nggak tahu di mana. Pernah waktu itu saya dibawa mama untuk cari papa yang gak pernah pulang. Waktu itu mama dapat info soal papa yang selingkuh. Dan ternyata benar, saya dan mama ngelihat sendiri papa selingkuh. Papa yang selalu saya bangga-banggain, orang yang selalu jadi tempat saya buat cerita segalanya, justru lagi bareng sama wanita lain. Padahal saya udah pernah mengampuni dan percaya lagi sama papa saya. Tapi, waktu papa mama saya pisah rumah, memori buruk itu balik lagi. Papa saya mengulangi lagi kesalahan yang sama, yaitu selingkuh. Papa saya pergi keluar kota dan jalan sama selingkuhannya. Hari itu, rasanya gak pengen lagi mengampuni, gak pengen lagi kenal dia, dan bahkan saya dan papa saya lost kontak selama setengah tahun. Bukan cuma saya yang hancur, tapi mama saya juga. Waktu itu, saya selalu menyalahkan papa saya, mama saya, dan keadaan. Saya jadi pribadi yang sensitif, gampang marah, gampang tersinggung. Selama mama papa saya pisah rumah, gak jarang saya dan mama saya berantem. Sampai akhirnya, saya mikir kalau saya gak bisa gini terus. Saya bersyukur Tuhan baik. Tuhan gak biarin saya laluin semuanya sendirian. Tuhan tetap jalan bareng-bareng bersama saya. Tuhan kasih ICC buat saya, Tuhan kasih Homestel dan Bapak Rohani yang luar biasa. Mungkin gak semua orang tahu cerita saya dan keluarga saya. Karena hari itu, saya cuma percayain cerita ini sama anak Homestel sekaligus sahabat saya, yaitu Siva. Tapi dengan adanya komunitas, saya jadi belajar lagi apa itu mengampuni, apa itu pengharapan, dan apa itu penerimaan. Bersyukur banget buat Homestel Bridge SMAK 3F dan Bapak Rohani saya, Cive. Dari setiap masalah, setiap rasa kecewa dan kepahitan yang saya alami, saya sadar bahwa cuma Tuhan yang gak pernah nyerah sama hidup saya. Setelah melewati berbagai proses, dan akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar mengampuni papa saya untuk kesekian kalinya. Saya bisa mengampuni karena pengajaran yang saya dapat dari Homestel dan ICC. Saya belajar dan menyadari banyak hal. Saya merasakan banget adanya Tuhan di hidup saya. Tuhan pulihin hidup saya step by step. Saya cuma berdoa dan gak pernah nyangka kalau Tuhan sebaik ini di hidup saya. Apa yang saya doain ternyata Tuhan beneran denger. Dan apa yang saya harapkan ternyata beneran Tuhan sediain. Ada satu titik di mana Roh Kudus suruh saya berjuang untuk keluarga. Saya berdoa untuk keluarga saya, untuk mama saya, untuk papa saya, dan untuk adik saya. Tuhan selalu punya waktu yang tepat. Waktu itu, papa saya tiba-tiba telepon saya, yang padahal saya udah gak punya kontak dia. Gak tahu gimana caranya, hari itu papa saya telepon saya buat nanyain kabar saya dan nanyain kuliah saya gimana. Hari itu saya cuma bisa nangis dan saya thank you sama Tuhan. Saya juga berdoa supaya keluarga saya ngerasain apa yang saya rasain tentang siapa itu Tuhan di hidup saya. Dan ternyata Tuhan jawab. Lewat setiap proses, akhirnya adik saya tertanam di ICC, ikut Homestel dan sudah lulus mengikuti spiritual journey. Dan di awal tahun 2021 ini, mama saya memutuskan untuk tertanam di ICC dan akan ikut encounter di 28 Februari nanti. Banyak kebaikan Tuhan yang bikin saya amazed. Setiap luka yang saya alami, Tuhan pulihkan. Bukan cuma sampai keluarga saya saja yang perlahan pulih, tapi Tuhan melakukan breakthrough terhadap finansial keluarga saya. Mungkin masih ada hal-hal yang belum selesai, tapi saya percaya kalau Tuhan masih bekerja. Dan saya percaya satu hari nanti saya bisa lihat keluarga saya kembali utuh. ICC, hari ini saya mau bilang keep praying. Percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan selalu sediain jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi.
Tuhan gak pernah tinggal diam atas hidup kita. Tuhan yang bekerja buat keluarga saya, Tuhan yang sama juga bisa bekerja buat keluarga kamu. God bless. Nama Yesus satu-satunya nama yang kita sembah hari ini. Yang percaya katakan amin. Come on, let's praise Him.
Firman-Mu kekal untuk selamanya. Yes Tuhan. Yes God. Oh, masuk lebih lagi, masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. We love you, Jesus. We worship Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku kami Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, Yesus. Kami menyembah, kami tinggikan hanya nama-Mu. Yesus, kami tinggikan, kami agungkan hanya nama-Mu. Yesus, kami tinggikan, kami agungkan hanya nama-Mu. Mari saudara masuk ke hadirat Tuhan dengan sungguh hati, dengan segenap hati. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, yes, ada kesembuhan, bahkan ada jawaban untuk setiap permasalahan saudara. Percaya
bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan untuk kita melewati musim kita seperti hari ini. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Yes God, yes God, kami mau sembah. Yes God, terima kasih Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu memberi kami kemampuan untuk kami memenangkan hari-hari kami. Yes God, kami percaya bahwa Tuhan yang memberi pertolongan tepat pada waktunya. Kami percaya sebab Tuhan yang menciptakan langit dan bumi
Gile-gile, awesome and touching banget gak sih present worship-nya? Wow, it's such a blessing bisa ngerasain hadirat Tuhan pas worship tadi. Awesome. Ini semua karena di-prepare sama volunteer-volunteer yang kece, yang prepare the best buat Tuhan. So, say thank you buat volunteer. Bisa chat di kolom komentar. Thank you volunteers. Awesome. Nah, ini nih yang gak kalah bikin kamu excited, yang gak kalah bikin gue excited juga tiap minggunya buat kamu-kamu yang pertama kali hadir di ibadah ICC hari ini. We welcome you as our family. Welcome home. Welcome. Nanti, beres ibadah, kamu bisa masuk ke website icc.church.online and klik Newcomer Lounge. Di sana, kita bisa kenal kamu lebih dekat. Kita udah gak sabar banget lah. Satu pengumuman buat kamu, take notes ya, Minggu tanggal 28 Februari kita akan ada Global Encounter Class via Zoom jam 2 siang. Pendaftarannya ada di icc.church.online. Oke, bilang ke orang sebelah kamu yang lagi ikut ibadah, it's offering time. Oke, gue kasih judul ya, judulnya spesial. Siapa yang udah pada nyiapin sesuatu yang spesial buat orang-orang tersayang? Gue percaya anak-anak The Bridge nih paling jago deh kalau bikin yang spesial-spesial. Gue selalu amazed sama ide-ide anak-anak Homesel yang kalau ngasih sesuatu, apalagi kalau ngasih yang dia suka sama seseorang. Kan kita tahu nih, cari kado, minta saran, grogi-grogi, sukanya apa ya, Ci, gitu ya. Belinya jauh-jauh hari, dibungkus sekecil mungkin, sespesial mungkin lah pokoknya. Supaya yang dikasih teh senang. Gak jarang, mereka bahkan nabung buat beliin sesuatu itu buat orang-orang spesial itu. Gak jarang juga kita pisahin uang jajan untuk kita kasih yang terbaik. Bener gak sih? Anak-anak Bridge pasti ngeh banget lah ini. Bridge, kita ngasih sesuatu tuh yang spesial sebenarnya mau ngungkapin apa sih? Kita tuh ngungkapin kalau kita tuh sayang sama dia, ya nggak? I care about you a lot. Nah, gimana kalau kita ke Tuhan? I believe kita as Bridge cinta Tuhan, ya nggak sih? But do we really care about what we give to Him? Apa kita benar-benar tahu sih apa yang Tuhan mau, apa yang Dia suka, apa yang berkenan sama Dia? Yuk, kita lihat yuk di Roma 12 ayat 1. Ini versi Amplified-nya. Therefore I urge to you, brother and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourself, set apart as living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. Di ayat ini kita tahu bahwa Tuhan pengen dari kita tuh kasih sesuatu yang set apart, yang dipisahin, yang spesial, yang disiapin, yang kudus, dan yang berkenan sama Dia. Mungkin kayak kalau kamu dibersihin gitu ya, kamu dibungkus terus dikasih pita and kasih Tuhan tuh, Dia bakal kesemsem lihat lo gitu. Kalau kita set apart. Nah, kita bisa belajar memberi hidup kita sama Tuhan dengan mulai belajar membeli apa yang ada di tangan kita, yang kita pisahin spesial buat Tuhan, yang terbaik. And karena sekarang kita udah nggak bisa kasih persembahan yang langsung, online semua, mungkin kita nggak bisa ngasih, nggak usah dilipat-lipat, harus dimasukin amplop, harus nyiapin gimana. Nah, mungkin kita bisa waktu kita mau transfer atau scan barcode OVO, kita siapin hati and bilang, God, because I love you, so I give my best offering today. Klik send gitu. Jadi kamu ngomong dulu, and percaya deh, waktu kita ngomong gitu, ada rasa di hati yang gimana gitu. Cobain sendiri. Oke, let's pray. Yes Tuhan, thank you buat hari ini kami boleh coba set apart our best gift buat Tuhan. Mungkin gak seberapa, tapi percaya ini hati kami yang kami kasih buat Tuhan, yang kami siapin, kami kasih yang terbaik. Even cuma kirim aja Tuhan ke klik transfer ataupun scan barcode, tapi kami percaya ini hati kami yang kami transferin dan kami kasih yang terbaik buat Tuhan. Thank you Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Kamu bisa kasih offering kalian karena rekening yang ada di layar, atau bisa scan barcode kalau kalian mau kasih lewat GoPay, Dana, atau OVO. So, after this, kita akan dengerin firman Tuhan yang luar biasa dari abang kita yang luar biasa. Prepare your heart,
Prepare your mind and notes. Please welcome Pastor Winston Yeskel. Hai The Bridge, ketemu lagi dengan saya hari ini. Kalian siap untuk menerima sesuatu hari ini? Yes, amin. Mari kita belajar bersama. Nah, saya happy banget kalau lagi kumpul sama anak-anak The Bridge. Karena seringkali banyak kata-kata yang baru yang saya temukan saat itu. Mungkin gak banyak yang menyadarinya, tapi kalian mengajari saya sesuatu. Nah, ini salah satunya. Saya tahu ada istilah bucin hari ini ya. Bucin itu apa? Budak cinta katanya ya. Artinya bucin ini kemana-mana harus pergi bareng sama pasangan. Harus anterin, harus jemput. Ya, kalau lagi sama temen tinggalin aja katanya ya. Pokoknya di dunia ini hanya ada aku dan kamu. Betul ya? Itu arti kata bucin ya. Dan dengan iman saya melihat beberapa orang lagi senyum-senyum sendiri dari sini. Dan beberapa lagi teringat nih sama seseorang dan mulai menghakiminya di pikiran masing-masing. Buat hari ini anyway, kita nggak akan ngomongin tentang bucin, namun sesuatu yang berpotensi jadi masalah besar dalam perbucinan kalian. Kalau kalian nggak mengerti. Wah keren ya, perbucinan. Dan mungkin akan ada beberapa hal yang terasa garing pada awalnya. Tapi saya akan berusaha untuk menyampaikannya dengan baik. Ya, are you ready The Bridge? Hari ini kita akan bicara soal seks. Wah, kalau ada dari kalian yang belum dengerin sharing dari Ko William 2 minggu lalu, atau mungkin kamu ketiduran waktu itu, saya mau kasih tahu sekali lagi. Bulan ini kita sedang membicarakan soal seks, virginity, keperawanan, keperjakaan, dan kita akan bahas juga pornografi. Wah, dan akhirnya dengan iman saya merasakan beberapa dari kalian benar-benar bangun sekarang. Dan kita akan mencoba membahas ini dengan santai aja, oke? Tanpa membuat siapapun tertekan. Tapi tetap saja mungkin ada sesuatu dari topik ini yang dapat membuat kita gak nyaman mungkin. Betul ya? But why? Saya pikir mungkin salah satu alasannya karena saat membahas soal seks, biasanya orang membicarakannya dengan sangat serius. Contoh, mungkin guru agamamu membahas soal seks seolah-olah seperti kamu akan terkena penyakit kelamin dan akan meninggal. Ngeri banget, betul gak ya? Atau orang tuamu terlihat sangat tegang membahas soal ini. Bahkan lebih tegang daripada saat mengajari kamu nyetir mobil. Atau mungkin kamu mendengar bapak rohanimu atau home leadermu membicarakan seks seperti hal yang penting dan mengerikan. Dan ini yang terkadang menjadi membingungkan. Saya temukan beberapa orang berbicara soal seks seperti sesuatu yang berbahaya atau buruk. Sebagian lagi menganggapnya bukan sesuatu yang besar. Mereka santai banget. That's not a big deal for them. Gitu ya. Mungkin kamu memiliki anggota keluarga yang membahas seks dengan santai. Atau kamu sering mendengar lagu yang liriknya berisi tentang seks gitu ya. Dan lagu itu mengatakan hal tentang seks dengan santai aja gitu ya. Banyak juga bercanda soal ini. Dan topik ini dibahas banyak sekali, luas banget di sosial media. Di sana juga beberapa orang terlihat membicarakan hal tentang seks seperti biasa aja. Nah, sebagian orang melihat seks adalah bencana besar. Dan yang lainnya melihat topik ini sangat santai. Jadi bagaimana seharusnya Bang? Well, mungkin kebanyakan dari kita melihatnya sebagai sebuah bencana. Atau mungkin kita termasuk golongan orang yang santai aja melihat topik ini. Ya, karena kalian mengenal orang yang mungkin sudah pernah melakukannya dan mereka nggak mati kok. Atau nggak menghancurkan hidup mereka juga kok. Atau mungkin karena kamu sudah pernah melakukannya juga dan kamu nggak mati. Dan bahkan nggak merusak hidup kamu. Ya. Dan ketika kamu mendengar orang yang sudah mengalaminya dan mereka mengatakan itu bukanlah masalah besar, itu membuatmu
jadi masuk akal. Dan percaya bahwa hal itu bukanlah masalah besar. So mari kita lihat cara berpikir orang yang menganggap seks itu biasa. Ya, mungkin kamu bukan orang yang seperti itu pastinya. Tapi mungkin kamu sudah menerima budaya itu lewat beberapa pikiran ini. Ya, yang pertama, kamu tanpa disadari meyakini bahwa berhubungan seks itu hal yang biasa di zaman ini. Atau mungkin kamu mencoba menghindari seseorang bersamamu secara fisik karena kamu punya perasaan suka dengan orang itu. Atau kamu terbiasa bercanda dan menertawakan hal-hal yang berbau seksual. Atau mungkin kamu suka lihat hal-hal yang berbau porno. The Bridge, jika salah satu itu kamu, saya nggak bilang kamu orang yang jahat. Tapi saya mau bilang, kamu, saya, kita semua sedang hidup di mana seks dianggap biasa dalam pola pikir orang dunia. Seks bebas menjadi budaya yang biasa banget di dunia ini. Oke? Mungkin tanpa kita sadari atau mungkin kita sadar, ya, kita jadi setuju bahwa seks bukanlah hal yang besar. Namun mari menyadari hari ini, kita tahu ini dapat menjadi masalah yang besar. The Bridge, mari mengerti ini. Ini bukan masalah besar untuk temanmu yang sudah terbiasa berhubungan seks. Tapi ini sangat berdampak pada pasangannya. Ya, mengerti ini juga. Kita mungkin biasa mendengarkan jokes tentang ini. Namun sesungguhnya kita merasa gak nyaman. Ya, atau seseorang memberitahumu untuk biasa aja tentang itu. Ya, tapi kenyataannya itu sangat berdampak buruk bagimu. Hal lain, hal porno mungkin terlihat biasa banget hari ini. Sampai akhirnya kamu melakukan sesuatu yang membuatmu hanya dapat menyesalinya. Jadi, walaupun seks bukan sebuah bencana, namun bisa jadi masalah yang besar dalam hidupmu. Sex is not casual, no matter how casually it's treated. Ya, seks bukanlah hal yang biasa, sebagaimanapun itu dianggap biasa hari-hari. Itu sebabnya hari ini saya mau membantu kamu untuk mengerti sebuah cara berpikir saat kamu mendengar dua pemikiran berbeda tentang hal yang akan berdampak besar dalam hidupmu. Kalian siap? Mari kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan sebelumnya, kamu harus tahu bagaimana keadaan Roma pada masa itu. Kebudayaan Roma sangat berbeda dari pesan yang Yesus sampaikan. Jadi ketika banyak orang di Roma mulai mengikuti Yesus hari itu, terjadi pertentangan antara apa yang dianggap normal, apa yang dianggap biasa hari itu, dengan cara hidup yang Yesus tawarkan. Nah, sebenarnya saat itu mungkin mereka merasakan apa yang hari ini kita rasakan. Ada sebuah pesan yang kuat, very strong, yang tajam, yang bold tentang bagaimana mengikut Yesus. Dan mungkin saat itu orang di Roma kebingungan tentang apa yang benar, apa yang perlu mereka percayai. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan buat teman-teman semua di sini, oke? Oke, dikatakan di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus tidak berkompromi dengan nilai ini. Dia menyampaikannya dengan sangat amat tegas. Dia berkata, mungkin ada beberapa cara hidup yang sekelilingmu hidupi. Ya, tapi bukan berarti kamu harus serupa dengan mereka. Tuhan memintamu untuk menjadi berbeda. Tuhan tidak sekedar memintamu untuk memilih sesuatu tentang dia atau sesuatu tentang dia atau tentang dunia, maaf. Ya, Tuhan nggak minta kita memilih tentang dia atau tentang dunia. Tuhan memintamu untuk hidup berbeda, The Bridge. Dia ingin kamu memperlakukan dirimu dan orang lain dengan cara yang berbeda. Dan ini bukan hanya menjadi sebuah ide yang bagus dalam hidupmu. Ini membuat sebuah keputusan. Ini membantumu membuat sebuah keputusan untuk hidup dengan cara yang berbeda.
seks bebas menjadi perilaku normal oleh budaya dunia ini. Mereka berpendapat, ya, kita nggak harus merasakan bersalah jika melakukan seks. Apakah itu betul? Atau pendapat mereka yang lain? Seks adalah sesuatu yang terjadi dan hanya sejenak, tapi bukan sesuatu yang perlu kamu lakukan dengan satu orang saja. Wow. Atau pendapat lain dia bilang, seks adalah event penting dan jika kamu tidak melakukannya, kamu belum dewasa. Hey, come on, kedewasaan nggak dilakukan, kamu udah melakukan seks atau belum? Atau hal lain yang dunia ini berikan pendapat, kamu itu aneh jika kamu melihat hal yang porno dan merasa nggak nyaman. Wow. Hah? Atau kamu dikatakan juga pendapat dunia lainnya, jika kamu mendengar lelucon atau seseorang mengirim kamu gambar yang berbau seksual, itu bukanlah masalah besar. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. Santai aja, keles. Ini mungkin beberapa hal yang kita mengerti dari lingkungan kita. Betul ya? The Bridge. Ini adalah budaya seks dunia. Dan sebelum kita lebih jauh lagi hari ini, saya mau membuat segalanya jadi lebih jelas. Jika kamu mendengar ada seseorang yang memberitahu untuk berhenti merasa bersalah, berpikir, atau berhenti peduli tentang seks bebas, itu salah. Berhati-hatilah. Oke? Jika sesuatu memerintahkan kamu, jangan menggunakan perasaan kamu atau berpura-pura untuk baik-baik aja walaupun enggak. Itu bukan hal yang benar. Bukan saya aja yang mengatakan itu ternyata. Ya, beberapa ayat dari Rasul Paulus mengatakannya. Mari kita lihat di Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Saya bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada amin. Dalam ayat ini Paulus tidak secara langsung berbicara soal sex and dating. Tapi bukan berarti nasihat ini tidak berlaku di area seks dalam hidup kita. Paulus memberitahu kita untuk saling mengasihi dan saling menjaga dengan tulus. Ini bukan berarti kita harus berpura-pura peduli kepada seseorang atau menjadi palsu untuk mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. No. Paulus memberitahu jemaat Roma dan kita hari ini agar benar-benar mengasihi sesama kita. Ya, membenci apa yang jahat, yang salah, dan hal yang dapat melukai. Serta kita perlu pegang pada apa yang baik. Ya, itu hal yang berbeda dari yang kita dengar dari culture of sex di dunia ini. Betul ya? Teman-teman dapat sesuatu hari ini? Oke. Mari kita pikirkan hal ini. Ya. Jika kita berpura-pura tidak merasakan sesuatu, jika kita menutup hati nurani kita hanya untuk bercanda, hanya untuk melihat video porno, dan atau melihat gambar-gambar tertentu, listen, artinya kita tidak menjadi tulus, kita tidak menjadi murni, atau kita tidak menjadi benar. Kita sedang jadi yang namanya fake person, orang yang palsu. Kita hanya berpura-pura dan Tuhan memanggil kita untuk hidup lebih dari itu. Tuhan mengundang kita untuk berubah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Itulah undangan Tuhan. Tuhan memanggil kita menjadi pribadi yang mengerti bagaimana untuk memperlakukan manusia dengan baik. Gak peduli bagaimanapun respon mereka. Tuhan yang menciptakan seks, merancangnya sebagai hal yang baik, signifikan, dan penting. Wow. Jadi kita harus tahu nih, ya, kita harus mendengar bahwa seks itu tidak terlalu penting. Wah, itu salah. Ada yang bilang seks itu bukan hal yang besar dan tidak perlu terlalu diperhatikan. Itu tidak sejalan dengan hatinya Tuhan. Ya. Jika seseorang mengirimkan kamu gambar gak benar dan hatimu berkata, saya seharusnya gak lihat ini. Itu sudah benar. The Bridge. Ya. Jika kita mempertimbangkan sebuah hubungan lebih jauh dan hati kita bergerak bukan hanya karena perasaan sesaat, itu adalah sesuatu yang sudah benar. Itu menunjukkan perubahan sebuah pikiran, pola pikir baru, dan menolak untuk menjadi serupa dengan pemikiran yang pada umumnya dunia pikirkan. Oke? Dan dalam budaya seks
ada banyak hal yang perlu dipahami. Paulus memberitahu kita untuk berubah dalam pemikiran kita dan mengalahkan apa yang budaya dunia ini katakan. Pertama, kamu perlu menyadari kesalahan kamu atas apa yang pernah kamu lakukan. Tidak ada penghakiman di sini. Kita semua pernah melakukan sesuatu yang kita sesalkan, yang tidak dapat kita banggakan, atau sesuatu yang kita harapkan tidak kita lakukan. Tidak ada orang yang lebih baik dari yang lainnya. Kita semua diciptakan segambar dengan Tuhan. Dan kita semua dipanggil untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita semua bisa berubah dan mulai berpikir dengan cara yang baru mulai hari ini. Oke? Bagaimana caranya, Bang? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, mulai dengan yang pertama, menyadarinya. Mari menyadari di mana kamu mulai terpengaruh dengan pola pikir dunia tentang seks. Apa yang membuat kamu tergoda untuk menjadi sama dengan apa yang orang lain katakan atau lakukan? Apakah kamu pernah melihat seks bukan sebagai hal yang besar atau mematikan perasaanmu mungkin? Dan sebagai orang dewasa, kamu perlu berpikir dengan kritis tentang ini. Sejauh apa budaya ini mempengaruhi kamu? Sulit untuk kita melihat sesuatu yang berbeda jika kita belum menyadarinya. Mari hari ini mulai menyadari tentang bagaimana budaya yang ada mempengaruhi caramu berpikir. Sebagai contoh, mungkin cara berpikir itu berasal dari teman-temanmu. Ya, mungkin cara berpikir itu berasal dari film atau lagu-lagu yang sering kamu tonton atau dengarkan. So, sadari itu. Bagaimana kita mulai berpikir dengan cara yang baru yang kedua, yaitu merubahnya. Kita perlu punya pemikiran yang baru dengan menyadarinya. Yang pertama tadi, yang kedua merubahnya. Mulailah berubah seperti yang firman Tuhan katakan dengan memperbaharui pikiran kita. Merubah cara kita berpikir tidaklah mudah, tapi ini beberapa tips yang saya harapkan dapat membantu kita untuk berubah. Oke? Yang pertama, ubahlah bercandaan dan caramu berpikir atau berbicara soal seks. Ubah dong. Ya, kamu bisa mulai dengan menghafalkan ayat Alkitab bahkan, ya, yang mengingatkanmu tentang kuasa perkataan. Aku kasih suggest nih, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setiap kali kau berpikir, cara berpikir yang seperti itu, pakai Amsal 18 ayat 21 ini. Oke? Dapat sesuatu ya. Yang kedua, ubahlah pergaulanmu. Ya, gimana cara merubah pergaulan, Bang? Mungkin dengan menghindari orang-orang atau tempat tertentu yang membuat cara berpikirmu tentang seks menjadi keliru. So, tinggalkan. Jangan bersama dengan mereka atau pergi lagi ke tempat-tempat itu. Yang ketiga, ubahlah caramu melihat orang lain. Mulai berpikir bahwa orang adalah pribadi yang Tuhan ciptakan dengan unik dan Tuhan mengasihinya. So, jangan menyakiti orang lain. Ubah cara berpikir kita tentang orang lain. Ya, mulai mengasihi mereka. Dan yang berikutnya, ubahlah cara berpikirmu melalui pembapaan. Perubahan pola pikir dimulai dari pembicaraan dengan seseorang yang lebih dewasa, lebih bijak, dan dapat dipercaya. Dan saya percaya itu akan sangat melegakanmu jika kamu dapat berbagi tentang apa yang sudah kamu hadapi, dan itu akan melepaskan beban di pundakmu. Berikan dirimu untuk dibapai The Bridge. Pembapaan dapat membantu memperbaiki caramu berpikir dan mengambil keputusan pastinya. Hari ini, The Bridge, perubahan apa yang mau kamu lihat dari hidupmu? Apapun itu, ketahuilah bahwa perubahan pikiran dimulai dari perubahan kebiasaan. Dengan kata lain, mulailah hidup sebagai pribadi yang baru. Kamu sudah berubah dan pikiranmu akan mengikutinya. Sex is not casual no matter how casually it's treated. Ya, mulailah hidup dengan melihat seks bukanlah hal yang biasa. Ya, saya mengerti banget bahwa topik tentang seks itu cukup rumit. Ya, saya juga nggak gampang menyiapkan ini. Ada banyak hal tentang apa yang boleh mungkin, atau ada hal-hal yang tidak boleh, atau bagaimana kita hidup dalam
tentang seks gitu ya. Ini mengapa memiliki bapak rohani atau home leader adalah hal yang sangat penting. Saya mau setiap orang di sini memiliki orang dewasa yang dapat dipercaya, yang dapat kamu ceritakan apapun. Ya, kalau kamu sudah punya bapak rohani, thanks God. Tapi kalau belum, come on, berikan dirimu untuk dibapai, gitu ya. Karena bapak rohani adalah seseorang yang kamu dapat percaya, ya. Seseorang yang kamu nyaman, ya. Seseorang yang kamu nyaman kalau kamu share. Mungkin bisa jadi sedikit sulit untuk mengakuinya. Tapi jika ada hal yang harus kamu bicarakan, ketahui ini. Mereka gak akan kaget. Mereka gak akan menghakimi. Mereka akan memilah apa yang penting dan tidak. Bapak rohanimu atau home leadermu adalah ada untuk kamu semua di sini. Untuk apapun yang perlu kalian bicarakan dan termasuk hal ini tentang seks. Mereka tahu bahwa seks bukan sesuatu yang biasa. Tidak peduli bagaimana itu dibuat biasa. Mereka akan membantumu mengerti apa yang penting bagimu dan masa depan. The Bridge, kalian belajar sesuatu hari ini? Amin. So, mari nggak memandang seks itu jadi sesuatu yang biasa. Ya, mari kita mengerti dan belajar itu hari ini. Oke? Sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Bapa, hari ini aku berdoa buat teman-teman The Bridge di kesempatan ini. Biar setiap mereka nggak terhisap oleh budaya-budaya dunia tentang bagaimana seks itu dianggap biasa. Tapi mereka boleh melihat seks itu sebagai hal yang penting, hal yang baik, hal yang kudus, yang mereka perlu mengerti kapan mereka perlu menggunakannya. Hari ini aku berdoa untuk The Bridge dimanapun kau berada. Biar benar Tuhan, kasih karunia-Mu membasuh hati pikiran mereka. Mungkin beberapa dari mereka terjebak dengan pikiran-pikiran yang porno. Untuk mereka yang terjebak dengan hal-hal yang seksual. In the name of Jesus Christ hari ini, ada kuasa pemulihan yang berangsur-angsur terjadi dan memulihkan setiap orang yang mendengarkan hari ini. Biar hari ini juga Tuhan aku berdoa, biar setiap mereka boleh diperbaharui. Mereka boleh menyadari dan diperbaharui day by day. Untuk mereka semakin serupa dengan Engkau. Thank you Bapak buat kesempatan ini. Hamba juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Biar Tuhan sendiri yang memberkati setiap anak-anak-Mu hari ini. Mari The Bridge angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Hari ini Tuhan memberkati-Mu. Biar kau gak jadi orang yang ditawan oleh pikiran-pikiran yang jahat. Tapi kau terbebas dari itu semua. Karena darah Yesus sudah tercurah di atas kayu salib. Untuk menebus setiap kesalahan, pikiran-pikiran yang salah itu. Hari ini terimalah berkat Tuhan. Biar dimanapun kau berada, di tengah keluargamu, kampusmu, sekolahmu, pelayananmu, dimanapun Tuhan tempatkan kau hari ini. Kau boleh jadi terang dan garam dunia. Kau boleh jadi etalase kekristenan. Orang yang melihatmu terinspirasi. Dan mereka tahu ada Yesus yang hidup di dalam engkau. Diberkatilah kau The Bridge dimanapun hari ini kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Happy Saturday The Bridge. See you next week. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.